Berikutnya Bu Ika. Sehat Bu Ika? Assalamualaikum Bapak, Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Berikutnya juga ada Pak Teguh nih, presenter kita nih. Yang ini nih luar biasa. Udah sangat siap kayaknya Pak Teguh ini. Pas. Sama. Berikutnya siapa ya? Bu Pak Rifki masih ngajar. Pak Rifki, sehat Pak Rifki? Aman Bapak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih Ruang ngajar sana Pak? emang ya Pak. Menuju di ruang guru Pak. Oh, mangga-mangga. Lanjut. Siap Bapak. Berikutnya takut kelewat Bu ya Bu Diana, mungkin Bu Diana. Bu Diana, halo Bu Diana. Halo Bapak, Damang Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah Waalaikumsalam damang. Bu. Bapak, damang. Alhamdulillah. Damang Ibu, alhamdulillah. Berikutnya ada Alustad Bapak Panji. Damang Pak Panji. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh, syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Panji ya. Alhamdulillah. Bapak kumaha? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Pak Panji. Berikutnya ada Bu Winnie. Bu Winnie lagi di mana Bu Winnie? Assalamualaikum Pak, punten lagi ada kegiatan Pak di luar. Kayaknya lagi di mall, Punten lagi ya, belanja baju itu. Banyak baju-baju di ya situ. Pak, Kelihatan. besok kan buat ada FLS 3N Pak. Oh iya buat Iya, seragam. jadi panitia, iya suruh beli kerudung. Punten ya Pak. Mangga. Soalnya besok acaranya. Mohon maaf Pak. Mangga. Tapi di HP punten ya Pak, punten bisa. Mangga. Insya Allah Pak. Sebentar lagi beres Pak. Mohon, mangga. Berikutnya, siapa yang belum saya sapa nih? Bu Nurul, silakan. Bu Nurul, sehat Bu Nurul? Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Alhamdulillah sehat Bapak, salam sungai. Langsung lah Ibu. Pak Yogi, berikutnya Pak Yogi, sehat Pak Yogi? Alhamdulillah. Saya lupa, Pak Yogi tugas di mana ya? Di STKIP Bina Mutiara Sukabumi, Pak. Oh, di STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Oke. Ya. Alhamdulillah. Masih tenaga pendidikan, belum pasien. Oh iya. Insya Allah Pak, setelah lulus. Itu tapi prodinya apa aja tuh Pak? Prodinya apa yang ada? PGSD, pendidikan bahasa Inggris Oh, sama PJOK olahraga. cocok Pak. Cocok, insya Allah. Insya Allah, Pak. Semoga cepat lulus Pak. Amin. Udah sempro ya? Terima kasih Pak. Belum, baru mau menjelang nih, mudah-mudahan lancar. Amin Pak. Daftar. Khawatir lupa siapa yang belum saya sapa. Oh boleh nih. Aduh iya Jampang. Sukabumi, Kelapa Nunggal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Leni, Damang, Bu Leni. Alhamdulillah Bapak Damang. Alhamdulillah. Siapa ya Bapak Ibu yang belum saya sapa lupa? Bu Lintang sudah. Sudah semua? Khawatir terlewat Bapak Ibu? Sudah ya? Halo? Sudah? Sudah Bapak. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu saya sudah terima filenya. Saya apresiasi yang pertama, sudah jelas sudah ada perbaikan. Ya, sudah ada perbaikan daripada referensi yang diberikan per slide. Di slide tersebut sudah ada referensi, sumber yang menyatakan definisi, dan sebagainya. Ya, hanya memang masih berbentuk paragraf poin ya, belum PowerPoint. Jadi kalimatnya masih panjang-panjang. Itu masukannya itu nanti. Selebihnya nanti akan ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan, tapi lebih baik kita berikan kesempatan dulu kepada Bapak Ibu penyaji pada siang hari ini yang merupakan kelompok kelima ya, kelompok kelima. Karena teman ketujuh nanti kita akan bertemu di di ruangan dengan saya Sabtu ini. Dipersilakan Bapak dan Ibu untuk melanjutkan. Baik Bapak, mohon izin untuk membuka diskusi ini pada siang ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, maaf, terdengarkah suara saya? Jelas, Ibu. Ya, Kelas alhamdulillah. Bu terdengar, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Zainal Arifin MPD, yang saya hormati Bapak Ibu, eh, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan adapun dari presentasi kami itu tentang problematika pembelajaran komponen literasi numerik di pendidikan dasar. Baik, saya Tuti Rahyuni sebagai moderator, pemateri Bapak Teguh, Ibu Akromah, dan Ibu Yati Rosdiani. Baik, Bapak Ibu, kegiatan diskusi ini termin pertama yaitu penyampaian materi. Baik, sudah di ini ya, screen. Ya. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang ketiga penguatan dari Bapak Dr. Zainal. Yang keempat adalah penutup. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk kelompok 5 pemateri 1 yang akan dibacakan oleh Bapak Teguh. Kepada Bapak Teguh kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Monggo seterusnya pada Bu Akroma kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Bapak Dokter. Saya akan melanjutkan presentasi hari ini. Masih berdasarkan latar belakang yang tadi sudah dibacakan atau sudah dijelaskan oleh Pak Teguh, berdasarkan dari berbagai literatur tadi ya. Nah, berdasarkan berbagai temuan yang tadi terlihat bahwa kemampuan literasi numerasi peserta didik di Indonesia masih membutuhkan peningkatan yang signifikan. Skor rata-rata matematika Indonesia dalam PISA 2018 berada jauh di bawah standar internasional yang sebagaimana dilaporkan oleh OECD 2019 menjadi bukti nyata adanya tantangan serius dalam penguasaan konsep-konsep dasar matematika. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak peserta didik belum mampu menggunakan pengetahuan matematis mereka untuk memecahkan masalah sehari-hari secara efektif dan logis. Padahal, seperti dinyatakan oleh Han et al. 2007 tadi, kemampuan numerik tidak hanya vital dalam dunia pendidikan, tapi juga sangat penting dalam kehidupan nyata. Literasi numerasi membantu seseorang untuk seperti tadi Teguh bilang, mengelola keuangan pribadi, memahami informasi berbasis data, serta menilai dan mengambil keputusan terhadap berbagai persoalan sosial, persoalan ekonomi, bahkan juga kesehatan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Teguh. Nah, kemampuan ini juga menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman yang serba cepat sekarang ini. Gitu. Kemudian tanpa literasi numerasi yang baik itu, individu akan lebih rentan terhadap kesalahan pengambilan keputusan, miskonsepsi informasi, bahkan rentan terhadap sosial ekonomi. Oleh karena itu, upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan literasi numerasi peserta didik menjadi langkah yang sangat strategis. Peningkatan ini sangat penting untuk mendukung lahirnya generasi masa depan yang cakap, mampu berpikir kritis, dan siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Kemudian next, Pak Teguh. Saya lanjutkan dengan definisi ya. Definisi dari literasi numerasi. Literasi numerasi itu merupakan kompetensi yang esensial yang mencakup lebih dari sekedar kemampuan berhitung. Menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan 2017, literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka, simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar guna memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, literasi numerasi mencakup kemampuan untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk. Sekarang itu kan banyak sekali seperti grafik, tabel, bagan, ya, serta banyak menggunakan hasil interpretasi untuk membuat prediksi dan pengambilan keputusan yang tepat. Lebih lanjut di sini, Purnomo Kurniawati dan Atikoh tahun 2021 dalam studi literasi matematis menegaskan bahwa literasi numerasi bukan hanya tentang kecakapan berhitung, tadi sudah berkali-kali kita sebutkan ya, melainkan juga mencakup keterampilan berpikir kritis dalam memahami, menginterpretasi, mengevaluasi informasi numerik dalam berbagai bentuk representasi. Kemampuan ini sangat penting dalam menghadapi tantangan kehidupan modern yang syarat dengan data, angka, dan informasi kuantitatif. Dengan demikian, literasi numerasi memiliki peran yang sangat penting, yang sangat strategis dalam membantu individu menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, baik di bidang ekonomi tadi ya, sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki sikap literat
yang baik akan lebih mampu menavigasi informasi yang kompleks, membuat perencanaan keuangan yang baik, kemudian mengevaluasi resiko-resiko yang akan terjadi, serta bisa menilai kebijakan publik yang berbasis data. Oleh sebab itu, penguatan ini saya kira sangat penting di tingkat pendidikan dasar yang menjadi prioritas untuk membekali anak-anak kita dengan keterampilan yang relevan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Next. Masih masalah definisi. Masih saya, Bu? Ya, teruskan Bu. masih Masih ya? Bu Roma, Baik. ya silakan. Ya, baik. Masih ke definisi tentang numerasi. Menurut Program for the International Assessment of Adult Competencies atau PIAAC, numerasi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakses, menggunakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi serta ide-ide matematika dalam rangka memenuhi tuntutan matematis dari berbagai situasi dalam kehidupan orang dewasa. Definisi ini menunjukkan bahwa numerasi itu bukan sekedar keterampilan berhitung seperti yang tadi juga sama ya, tetapi merupakan kemampuan kompleks yang menggabungkan pemahaman konseptual, penerapan praktis, interpretasi data, dan komunikasi matematis secara efektif. Tadi juga Purnomo Kurniawati dan Atiko sudah menyebutkan hal yang sama ya. Dalam kehidupan orang dewasa, tuntutan numerasi hadir hampir di setiap aspek, mulai dari memahami laporan keuangan, menganalisis data penjualan, membuat perencanaan bisnis, dan bahkan sekarang itu sudah ada grafik tentang kesehatan, ya gitu. Nah, seseorang yang memiliki numerasi yang baik akan mampu berpikir logis, membuat estimasi, perencanaan, mengevaluasi resiko, dan mengkomunikasikan hasil analisis matematis secara jelas dan efektif. Oleh karena itu, pengembangan literasi numerasi sejak dini, saya kira di bangku sekolah tidak hanya penting untuk keberhasilan akademis, tetapi juga krusial untuk membentuk individu yang siap berpartisipasi aktif dan produktif dalam masyarakat, berbasis informasi dan data yang sekarang ini sudah semakin kompleks. Demikian, saya kira itu. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Roma. Izin untuk melanjutkan, Pak Teguh silakan. Komponen literasi numerasi. Purpura 2009 di dalam disertasinya menyatakan bahwa literasi numerasi terdiri atas 3 aspek berupa berhitung, relasi numerasi, dan operasi aritmatika yang ditutup oleh Ratnasari 2020. Yang pertama berhitung. Berhitung adalah kemampuan dasar yang mencakup keterampilan menghitung objek secara verbal maupun non-verbal, serta menentukan jumlah benda secara tepat. Berhitung membangun fondasi numerik awal yang sangat penting bagi pengembangan keterampilan matematis lanjutan. Kemudian yang kedua, relasi numerasi. Ini berkaitan dengan keterampilan membandingkan dan membedakan jumlah atau ukuran seperti memahami konsep lebih banyak, kemudian lebih sedikit, lebih besar, lebih kecil, atau lebih panjang, atau lebih pendek. Jadi, relasi ini membantu siswa mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara besaran dan konsep perbandingan dalam konteks nyata. Kemudian yang ketiga yaitu operasi aritmatika. Operasi aritmatika ini meliputi kemampuan melakukan operasi dasar matematika, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penguasaan operasi aritmatika ini memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perhitungan kuantitatif. Jadi menurut Ratnasari, ketiga komponen ini saling berhubungan dan membentuk kerangka kerja literasi numerasi yang kokoh. Keterampilan berhitung ini memberikan dasar
Kemudian relasi numerasi, memperkuat pemahaman secara konseptual dan operasi aritmatika yang mana dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang lebih kompleks. Jadi dengan demikian, membangun literasi numerasi siswa itu berarti tidak hanya mengajarkan rumus-rumus hitungan saja, tetapi kita juga melatih keterampilan memahami hubungan kuantitatif dan menerapkan operasi matematis secara tepat kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut Pak Teguh. Ya. Kemudian, sedangkan menurut Pianto 2018, literasi numerasi itu mencakup bilangan. Nah, yang pertama itu bilangan. Bilangan ini mencakup pemahaman tentang konsep angka. Kemudian sifat-sifat bilangan, serta penggunaan bilangan dalam berbagai situasi kehidupan. Kemampuan ini menjadi dasar untuk memahami berbagai aspek lain dalam literasi numerasi. Kemudian yang kedua, operasi dan perhitungan. Ini mengacu pada kemampuan melakukan operasi dasar matematika. Seperti apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang mana dalam konteks kehidupan nyata. Ini tidak hanya sekedar menghitung, tetapi juga memilih operasi yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kemudian yang ketiga mengenai pengolahan data. Pengolahan data ini meliputi kemampuan untuk mengumpulkan, kemudian menyajikan, membaca, menafsirkan, dan menganalisis data yang mana disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Pengolahan data penting dalam era informasi saat ini, di mana keputusan berbasis data itu menjadi kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang keempat yaitu geometri dan pengukuran. Geometri dan pengukuran ini mencakup keterampilan, kemudian memahami bentuk-bentuk geometris, kemudian ruang, serta konsep pengukuran seperti panjang, berat, volume, dan waktu. Komponen ini penting untuk membantu peserta didik memahami dunia fisik secara kuantitatif dan akurat. Jadi salah satu hal yang menarik pada literasi numerasi adalah peserta didik didorong untuk menggunakan unsur numerasi secara kontekstual pada pelajaran non-matematika. Keterampilan numerasi lintas kurikulum dapat memperkaya pembelajaran bidang studi lain dan memberikan kontribusi dalam memperluas dan memperdalam serta membantu pemahaman matematika secara umum. Mangga kami persilahkan untuk Ibu Yeti untuk melanjutkan. Keep silent please. Oke, keep silent please. Oke, diam dulu ya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Akan saya lanjutkan adalah problematika. Problematika yang terjadi dalam literasi numerik berdasarkan jurnal referensi yang ditelaah adalah yang pertama, kesulitan menuliskan kalimat matematis. Di sini kesulitan menuliskan kalimat matematis menurut Sulastri, Firatunisa, dan Cahyani sulit bagi siswa atau hambatan dalam menerjemahkan masalah ke dalam bentuk kalimat matematika atau model matematika. Ya. Ketidakmampuan ini indikasinya lemahnya keterampilan kemampuan dasar dalam matematika. Yang kedua, keterbatasan dalam menyelesaikan tahapan pengerjaan soal secara runtut dan sistematis. Banyak siswa itu tidak mampu, di dalam jurnal ini dikatakan mengikuti urutan penyelesaian masalah dengan tepat. Jadi ada langkah yang keskip atau ada satu langkah yang salah mengakibatkan salah untuk mengambil keputusan. Ya, contoh misalkan dalam hitung campuran ada 6 tambah 2 kali 3 gitu. Kalau anak nggak ngerti, dia tidak tahu konsep kalau kita dulu namanya kabataku ya, kurung bagi kali tambah kurang, ya anak mengerjakannya salah di situ. Kalau tidak mengerti mana dulu yang harus dikerjakan. Yang ketiga,
minimnya kurikulum literasi numerik, khususnya kemampuan estimasi. Di sini maksudnya adalah dalam jurnal ini, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pembelajaran di sekolah dasar kurang memberikan ruang untuk keterampilan estimasi berhitung. Estimasi berhitung di sini adalah siswa jarang dilatih untuk memperkirakan hasil perhitungan secara tepat dan cepat dan masuk akal. Contohnya misalkan soal perkiraan waktu dalam perjalanan. Bus menempuh sekian kilometer dengan kecepatan sekian, kira-kira berapa ya kita sampai di sana waktunya. Kemudian perkiraan dengan total harga, anak suruh belanja sekian, kembalinya berapa, begitu ya. Lanjut yang keempat, kurangnya pembiasaan soal-soal berbasis literasi numerasi. Di sini dalam jurnal disebutkan mayoritas guru itu terbiasa memberikan soal rutin yang sifatnya algoritmik. Algoritmik itu mengikuti prosedur yang udah ada rumusnya seperti ini, ngikutin aja anak-anak jalannya seperti ini ya, gitu ya. Kemudian soal-soalnya itu pilihan ganda, hitungan sederhana. Akibatnya anak-anak di sini tidak tidak terbiasa dia menginterpretasi data, penalaran logis, dan penyelesaian masalah berbasis nyata atau kenyataan. Nah, yang kelima, minimnya stimulus konteks kehidupan nyata dalam pembelajaran numerasi. Kamin, masuk silakan. Ya. Kemudian di sini dalam jurnal ini ditegaskan bahwa pembelajaran numerasi yang berkonseptual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari itu jarang diterapkan di sekolah. Padahal literasi numerasi yang efektif harus dibangun dari pemecahan masalah yang nyata di kehidupan anak-anak sekitarnya. Tanpa ada stimulus yang konseptual ini, kemampuan siswa dalam mengaplikasi konsep matematika jadi dunia menjadi sangat terbatas. Yang keenam, minimnya media atau lembar kerja berorientasi literasi numerasi. Di dalam penelitiannya dari Maggie Novianti, guru seringkali tidak menggunakan LKPD yang mendukung keterampilan literasi numerasi. Lembar kerjanya cenderung melatih keterampilan berhitung dasar tanpa melibatkan proses berpikir tingkat tinggi. Lanjut selanjutnya adalah yang ke Pak Teguh. ya, ada problematika di sini ada yang lainnya selain dari kurikulum dan pembelajaran numerasi. Menurut pakar pendidikan Dharma Ningtyas, beberapa faktor rendahnya literasi dan numerasi di Indonesia. Satu, ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Di daerah terpencil, sekolah-sekolah masih sangat minim fasilitas, buku, pelajaran usang, dan guru-guru tidak mendapat pelatihan. Yang kedua, pengajaran metode guru yang belum menarik. Di sini guru masih ceramah, kemudian anak-anak juga masih diberikan soal-soal yang hitung sederhana. Di sini ada kemudian yang ketiga, budaya membaca anak Indonesia yang masih rendah. Budaya literasi yang lemah ini berimplikasi langsung terhadap literasi numerasi karena kemampuan membaca yang rendah, sehingga anak-anak sulit untuk mendapatkan kesimpulannya. Lanjut. Solusinya, berdasarkan problematika literasi numerik yang telah diidentifikasi, izinkan kelompok kami memberikan beberapa solusi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Solusi ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa secara menyeluruh. Yang satu, melatih siswa untuk menulis matematis dan menarik kesimpulan. Ya, dulu kita waktu sekolah diajarkan kalau ada soal esai itu diketahui, ditanya, dijawab. Anak-anak sekarang tuh nyari jalan pendek aja tuh, bek dapat aja gitu, ya. Nah, ini perlu dilatih lagi. Walaupun jadul, tapi itu berpikirnya runut dan runtut. Yang kedua, meningkatkan pembelajaran konseptual dan menarik. Di sini maksudnya
dalam jurnal pembelajaran harus dikaitkan pada matematika dengan situasi yang dekat dengan kehidupan siswa agar mereka mampu memahami konsep. Yang ketiga, memperluas porsi materi estimasi dalam kurikulum dan membahasnya lebih eksplisit dalam buku pelajaran dan pembelajaran di kelas. Yang tadi pelajaran-pelajaran estimasi, perkiraan-perkiraan, karena itu merangsang anak-anak untuk berpikir lebih kritis dan dia untuk lebih logis gitu ya. Keempat, memberikan porsi yang lebih untuk soal yang berhubungan dengan literasi numerasi. Ya, di sini yang keempat. Kemudian kelima, memberikan soal konseptual berbasis kehidupan nyata untuk mendorong siswa menggunakan logika dan numerasinya. Keenam, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan literasi numerasi. Ya, di sini untuk pendukungnya ada alat peraga, perangkat teknologi interaktif. Ketujuh, mengembangkan program numerasi yang terukur. Ya, jadi ada evaluasi, ada respon, kemudian ada umpan balik dari siswa dan juga bisa jadi dari orang tua juga. 8, mengoptimalkan penggunaan media interaktif dan metode realistic mathematics education. Ya, di sini penggunaan media seperti kuis, berbasis aplikasi, simulasi, berbasis data, permainan edukatif, dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam memperdalam pemahaman mereka. Demikianlah solusi strategis dari kelompok kami untuk paling tidak ada sedikit mengurai problematika dari numerasi literasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Teguh, Bu Akroma, dan Bu Yeti yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Kemudian sesi selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Izin Bu Tuti, Ya, baik. izin Kak, saya, ya boleh. Mangga Bu Ika. Baik, terima kasih presentasi yang luar biasa ya tadi. Di slide keberapa gitu tadi saya menemukan bahwa di situ disampaikan bahwa hal menarik pada literasi dan numerasi itu di mana siswa didorong untuk menggunakan unsur numerasi secara kontekstual pada pelajaran non matematika atau lintas pelajaran gitu tadi kayaknya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini sepertinya materi yang menarik ya, bagaimana kita mengaitkan atau mengintegrasikan numerasi ke dalam mata pelajaran lainnya gitu, lintas pelajaran. Itu yang pertama, bagaimana cara atau tipsnya gitu ya. Yang kedua, mungkin untuk pembelajaran di SD bisa diberikan sebuah contoh gitu ya, contoh penerapannya dalam pembelajaran di sekolah dasar bagaimana mengaitkan numerasi itu dengan lintas pelajaran yang lainnya. Terima kasih. Ya, mangga. Terima kasih Bu Ika. Selanjutnya Mohon izin, pertanyaan Bu. Pak, mangga. Ya, Pak Rifki ya. Iya, betul. Terima kasih sebelumnya untuk Mangga, Pak kesempatannya, Rifki. Ibu. Izin bertanya, tadi ada satu poin yang memang menurut saya menarik gitu ya untuk dikupas tuntas pada pertemuan hari ini mengenai mengembangkan program numerasi yang terukur. Tadi kalau tidak salah di bagian solusi gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada inspirasi gitu dari contoh program numerasi yang terukur itu apa gitu Bu? Bagaimana contohnya dan barangkali ada Bapak Ibu yang sudah berhasil atau goal selama beberapa tahun ini menyusun program khususnya untuk memperbaiki nilai numerasi maupun pembelajaran siswa di kelas gitu. Terima kasih Bu Tuti. Jadi artinya ini ya, inspirasi ya, Iya, betul. programnya untuk meningkatkan numerasi ini ya. Ya, betul. Terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Izin. Cukup? Oh, 3 ya. Mungkin kita batasin dulu untuk termin yang pertama ini 3 penanya ya Bu ya. Mangga Bu Nurul, silakan.
Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil. Mohon izin Bapak dosen. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana literasi numerik ini membantu siswa dalam mengambil keputusan sehari-hari. Kita kan mengajar sebagai guru SD gitu. Sepertinya sangat menarik sekali gitu ketika kita menerapkan ini dalam mengambil keputusan sehari-hari oleh para siswa itu saja. Jadi intinya bagaimana literasi numerik ini membantu siswa dalam mengambil keputusan sehari-hari. Terima kasih. Untuk siswa. Baik, terima kasih Bu Nurul. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menjawab dari Pak Teguh, Bu Akroma, dan Bu Yeti. Mangga, nomor berapa? Silakan. Iya, silakan Pak Teguh. Nomor 3 yang Bu Nurul, ya, mangga. Mangga, Pak Teguh. Bagaimana numerasi numerik? Ya, dalam mengambil keputusan, ya. Bagaimana Bu Nurul? Sudah cukup jelas Ibu. Ya. Terima kasih Bu Ya, Bapak. terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan sedikit ya. Baik ketika anak sudah memahami numerasi dan numerasi numerik, tentunya pasti dia bisa mengambil keputusan. Contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh, misalnya dalam ingin membeli sesuatu, ketika dia sudah memahami, oh ini harga sekian, ini harga sekian, dia bisa memanage mana yang akan didahulukan. Kemudian dia ketika mengerjakan pekerjaan, oh ini berapa waktu yang harus dibutuhkan, pekerjaan ini harus selesai. Jadi artinya dia bisa memanage
ketika dia sudah memahami numerasi numerik sehingga dapat mengambil keputusan secara bijak. Iya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ya. Bu Yeti? Saya mau jawab yang Bu Ika aja. Ya, siap. Enggak Bu Yeti. Baik, Jadi pertanyaan dari Bu Ika ya. Integrasi dengan pembelajaran lainnya ya. Enggak Bu Yeti? Baik, ini jadi kalau kita pahami literasi numerasi ini tidak aja dalam pelajaran matematika, bisa diintegrasikan di pelajaran yang lain, bahkan di PJOK sekalipun. Jadi kalau untuk yang IPA itu kita bisa lihat, ambil contohnya misalkan dalam menanam tanaman, anak disuruh diukur berapa tingginya minggu ini, kemudian dihitung, kemudian ditulis dalam suatu tabel. Misalkan itu Mbak IPA. Kemudian cuaca, mengukur suhu dengan termometer ya itu. Kemudian juga kan dulu waktu SD kita dari Celsius ke Fahrenheit ke Reaumur itu pernah tuh. Nah, itu kan hitungan matematika juga. Kalau IPA dekat banget ya. Kemudian IPS dia mengumpulkan data-data tentang pekerjaan orang tua, kemudian sekolah pendidikan, dibuat data, kemudian dibikin diagram. Bahasa Indonesia pun bisa dengan membaca diagram. Bahkan PJOK saya pernah baca Bu bahwa si R7 itu Cristiano Ronaldo, dia untuk tendangan banana shot-nya di saya pernah baca untuk tendangan cornernya banana shot-nya dia udah ngukur dengan perkiraan sendiri berapa derajat sudut yang akan ditendangkan ke dalam sampai bola itu masuk ke gawang yang dia membentuk banana shot begitu, melengkung begitu ya. Aduh ya Allah, ini baca. Iya, Bagus nih begitu. analisanya nih Bu Yeti. Terima kasih. Gitu aja Pak. Mungkin ada, silakan ditambahkan Terima dengan kasih yang Bu lain Yeti ya. atas jawabannya. Bagaimana Bu Ika? Keren Bu. Halo Bu Ika. Gambarannya Bu Yeti. Jadi ada ide-ide inisiatif. Oh iya ya gitu. Keren Bu Yeti, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang nomor 2 tadi ya Pak Rifki, mangga Bu Numa. Baik, Ini terima jawab, kasih Bu. monggo. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Rifki tentang bagaimana contoh program numerasi yang terukur gitu ya Pak ya. Iya, betul Bu. Ya, berarti kan kalau program numerasi yang terukur ini adalah program yang memiliki tujuan yang jelas, kemudian indikator keberhasilannya ada, dan alat evaluasinya disiapkan, gitu kan ya. Nah, program ini bisa memang dilaksanakan baik itu di dalam kelas, di ekstrakurikuler. Kalau menurut saya contohnya seperti misalnya ada tujuan, misalnya meningkatkan kemampuan numerasi dan memahami dan menerapkan konsep numerasi dalam kehidupan sehari-hari di lintas pelajaran misalnya. Itu waktunya jelas juga, durasinya misalnya 1 kali pertemuan per minggu misalnya 8 kali atau 6 kali itu. Nah, kemudian kita buat desain programnya setiap pertemuannya. Misalnya minggu pertama kita mau membuat temanya apa. Misalnya biasanya kan kalau yang pertama itu pengantar numerasi seperti definisi dulu gitu kan. Nah, itu kita buat juga aktivitasnya apa. Misalnya siswa siswa diajak untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas hari-hari yang melibatkan angka sama data misalnya. Seperti tadi contohnya juga misalnya belanja atau olahraga tadi itu kan. Nah, itu siswa diajak untuk itu. Kemudian minggu keduanya apa gitu. Misalnya nanti mengukur ini misalnya di dalam lintas mata pelajaran ya, dalam pelajaran IPA misalnya, mengukur suhu air atau suhu udara gitu. Nanti dibuatkan juga asesmennya, penilaiannya yang sesuai dengan itu. Gitu. Mungkin itu Pak yang dimaksud dengan
program numerasi yang terukur. Jadi semuanya jelas, ada tujuan, ada indikator keberhasilannya, dan alat evaluasinya juga disiapkan dengan jelas. Menurut saya itu, terima kasih. Terima kasih, Bu Akroma. Bagaimana Pak Rifki? Ada tambahan? Ya, mangga. Mungkin tambahan sedikit ya. Izin Pak, boleh sharing aja. Kalau kami di sini di Enggak, Bu SDIT Yenti. untuk contoh literasi numerasi, jadi dalam setiap hampir habis misalkan di pelajaran matematika kami diberikan ada soal Pak, ada soal yang tidak berkaitan dengan materi tapi berkaitan dengan soal-soal AKM Pak, AKM gitu. Jadi ya walaupun sekarang misalkan matematikanya tentang bangun datar gitu ya atau bangun ruang. Nah, kemudian diberikan soal AKM yang semirip seperti itu. Jadi ada diselipkan-selipkan seperti itu. Kalau untuk yang bikin program gitu memang numerasi itu kalah dengan literasinya gitu ya Pak ya. Kalau literasi kan ada GLX, ada Gatot Kaca, Gerakan Total Alkitab Suka Membaca yang seperti itu. Tapi kalau numerasi di sekolah kami baru menyisipkan soal-soal di pelajaran matematika yang soal itu memang AKM. Seperti itu aja. Terima kasih. Gimana Pak Rifki? Alhamdulillah Bu, sudah terjawab tadi ya dari Bu Akroma mengadakan ekskul misalkan di luar jam pelajaran, Pak Teguh juga, dan tadi dari Bu Yeti menyisipkan ya soal-soal AKM ke dalam pembelajaran. Siap. Terima kasih Bu Tuti. Baik, mohon izin Pak Jena, mungkin untuk termin pertama ini penguatannya Pak, monggo. Atau dilanjutkan lagi dengan pertanyaan Pak, mohon izin. Saya itu dulu ya, apa namanya, memberikan tanggapan Ibu. Oh iya, baik. Yang pertama, semakin ke sini memang sudah semakin kelihatan. Marwah dan roh diskusinya sudah mulai hidup. Kenapa ya nggak di awal-awal pertemuan kayak begini harusnya? Kayaknya memang harus di akhir-akhir, disentil-sentil baru nih ya. Tadi sudah sudah bagus beberapa tadi penyaji memberikan tambahan daripada isi poinnya. Memang harus seperti itu. Kemudian juga penempatan-penempatan dalam pemberian kontekstual ya. Memang sih seharusnya seperti Pak Teguh tadi sampaikan, contoh itu kan tidak harus dari para penyaji ya. Setiap kita, ya jadi Bapak Ibu juga punya pengalaman masing-masing. Pengalaman itu kan tidak hanya praktik baik, praktik tidak baik pun pengalaman. Gitu, iya, praktik tidak baik pun pengalaman. Karena ingat ya, pengalaman kan adalah guru yang paling terbaik toh. Dan biasanya guru yang paling terbaik, yang paling kita ingat dalam long term, dalam memori jangka panjang itu bukan keberhasilan. Ya, bukan keberhasilan Bapak Ibu. Yang paling kita ingat dalam memori jangka panjang kita adalah ketidakberhasilan dan kegagalan. Ya, berarti tidak harus Bapak Ibu, aduh, saya kalau lihat Bu Yeti tadi kayaknya begini-begini, saya nggak ada sama sekali kumaha tuh. Justru yang seperti itu disampaikan. Jadi kita, sekali lagi kelas ini kan fungsinya untuk sharing, berbagi pendapat. Seperti yang tadi saya katakan, tidak harus praktik baik. Praktik yang belum baik pun harus sampaikan. Barangkali bisa menjadi apa ya? Jadi isu yang bisa kita berikan
alternatif solusi ya, walaupun masih dimensinya masih dimensi pemikiran. Nah, kalau dimensi faktual kan kenyataan kan tergantung kepala sekolah. Walaupun di sini beberapa kepala sekolah nih eksekusinya jauh lebih cepat kalau kepala sekolah biasanya seperti itu. Nah, itu jadi Bapak Ibu jangan segan untuk memberikan pendapat. Di sekolah saya literasi numerasinya kagak ada nih gimana ya? Kan iya, jadi jangan seperti itu. Apalagi kan kita lihat ada GLNS ya, Gerakan Literasi dan Numerasi Sekolah. Itu ada GLNS. Nah, itu apakah berjalan atau tidak? Sejauh mana Pemda kabupaten kota, kan Bapak Ibu kan rata-rata kalau di pendidikan dasar kan berada di naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, tuh. Maka perangkat dan sebagainya sangat tergantung daripada kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi silakan nanti Bapak Ibu memberikan alternatif, terutama Bapak Ibu yang hari ini diberikan amanah sebagai kepala sekolah. Nah ini nanti ketika ada MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah disampaikan ya sesuai dengan tema kuliah kita. Kan kelihatan kalau Bapak Ibu kuliah, waduh, nah apa nih? Kadang-kadang terus terang ya, saya ada beberapa yang curhat, beberapa mahasiswa saya yang juga kepala sekolah, kadang-kadang, kumpul-kumpul Pak, ininya gini gini gini. Tetapi kalau memang apa namanya sudah ada masukan di mata kuliah kita atau mata kuliah yang lain, Bapak Ibu bisa memberikan alternatif. Pokok pembahasan kita ini loh, gimana kalau kita buat program. Kalau memang dirasa Dinas Pendidikan Kabupaten Kota terlalu jauh cakupan wewenangnya, bisa kita mulai misalkan sebagai alternatif materi di gugus. Nah, ya, kan ada gugus tuh. Silakan nanti. Nah, lalu konsultasikan dengan K3S. pengawas. K3S ataupun ada Ya. gugus seperti itu. Nah, nanti bisa gitu disampaikan di sana. Ya. Ada nih yang seperti ini seperti apa. Dan kita yang berikutnya Bapak Ibu, kita tidak perlu malu untuk melakukan adopsi praktik baik yang sudah ada. Misalkan kalau memang mungkin ya di sekolah Bapak Ibu belum pernah kebagian uji visa. Ada belum di sini? Ada ya belum? Silakan yang sudah ada. Belum. Belum, Bu Tuti belum, Bu Yeti belum, Bu Akrama belum, Pak Rifki belum, Bu Ika belum, Pak Panji belum kebagian. Belum, Bu Leni. Belum ya. Belum. Oh, belum Pak saya. Ya, belum. Kalau yang bagi sekolah dasar belum. Kan usianya beda. Berarti nggak nyimak nih. Iya, 15 tahun itu sekolah kelas berapa, Pak? Nah, itu ya Bapak Ibu. Rata-rata SMA kelas 10. Tapi terlepas daripada itu, program-program itu yang awalnya, ini pengalaman kakak kelas Bapak dan Ibu ya, yang awalnya hanya diskusi kelas seperti ini. Kan diskusi kelas seperti ini. Itu bisa diangkat di forum-forum yang lebih aplikatif, di forum kepala sekolah, di forum gugus bagi yang guru. Oh, ada isu seperti ini nih. Nah, gitu. Misalkan, aduh saya nggak tahu nih angka numerasi saya seberapa dong. Nah, terus bagaimana kita mengukur apakah tingkat literasi numerasi di sekolah kita sudah seperti apa? Tidak boleh bias, tidak boleh nebak. Terus bagaimana? Yang pertama, iya, di rapot pendidikan ada seperti itu. Ya, atau mau buat yang mandiri, misalkan kita harus lihat instrumennya seperti apa. Setiap ANBK itu kan ada seperti itu. Itu seperti itu. Itu dipelajari instrumen-instrumen yang ada di sana. Kemudian tadi seperti di sekolah Bu Yeti melakukan pembiasaan soal-soal yang memang ada di sana. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita harus tahu ya, saya masukkan dulu nih sebelum masuk ke termin kedua ya. Bapak Ibu, salah satu memang masukan pada kelompok ini adalah masih menggunakan data yang tidak update.
Contoh di awal tadi menyatakan bahwa OECD-nya tahun 2018. Padahal yang terbaru 2002, Bapak Ibu ya. Nanti tolong diperbaiki. Udah lewat itu. udah lewat itu. Nah itu. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu OECD itu kan nama lembaga. Ya, OECD nama lembaganya, programnya salah satunya adalah PISA, ya. PISA salah satu program yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat tadi numerasi, literasi, sains ya, membaca, menghitung dan sains. Nah, Bapak Ibu perlu saya sampaikan beberapa hal yang memang sebetulnya jarang disampaikan ya, atau ada berapa sih peserta? Nah, PISA itu, Bapak Ibu, PISA itu diikuti oleh 81 negara. Tahun 2022 yang result 2022 ya, ada 81 negara. Sekarang saya tanya nih, saya nanya siapa ya? Nah, Pak Rifki deh. Pak Rifki, negara ada berapa Pak Rifki hari ini? Googling nggak apa-apa Pak. Ada berapa negara hari ini? Bapak Teguh deh. Siapa? Ah, boleh lah, nggak apa-apa. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Ada berapa Pak? Ada berapa Pak Teguh? Ya, googling. 216. Oke. Sekarang gini lah. Sederhananya ya, ketika saya memberikan materi-materi di beberapa lembaga juga sampaikan, Pak, nilai PISA kita rendah, bla 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 bla. Itu pertanyaan yang pertama saya tanya, emang ada berapa peserta yang ikut, berapa negara? Nggak tahu. Kadang-kadang tidak tahu berapa jumlah negara yang ikut. Jumlah negara ikut 81. Padahal total negara tadi 200, berapa Pak? Nah, 16. Artinya tidak semua negara ikut serta dan bersedia untuk diukur. Logikanya gitu. 216 dikurangi 81 berarti ada 145 negara yang tidak berkenan diukur. Artinya apa? Negara kita sudah bagus dong. Andaikan pun negara kita ada di peringkat 81, itu sudah mengalahkan 145 negara yang nggak ikut. Itu logika asal yang jarang kita sampaikan. Itu sampaikan di Bu Tuti, nanti di Kating KS sampaikan. Ternyata begini loh, ternyata teman-teman itu kayak gitu. Itu yang kadang-kadang kita tidak sadar ya. Jadi sudah bagus. Ikut itu sudah bagus. Jadi kalau kita, saya, Pak Teguh, Bu Yeti, Bu Akrom dan lain sebagainya, Pak Rifki dan sebagainya, ingin dilihat oleh orang lain, coba dong liatin saya apa kekurangan saya, itu sudah cukup bagus dibanding tidak mau melihat kekurangan kita. Sudah keren gitu. Jadi ikut saja sudah bagus. Jadi terlepas apakah nilai kita itu memang masih di bawah, itu perlu perbaikan. Tapi ikut saja bagi saya pribadi sudah bagus, sudah mengalahkan 145 negara yang tidak ikut. Itu ya, poin pertama. Yang kedua, ada 690 siswa Pak yang ikut. Mewakili 29 juta di seluruh dunia. Ya, jadi itu seperti itu. Nah, Indonesia sebagai negara yang cukup besar itu kebagian 13.439 siswa. 15 tahun itu rata-rata kelas 10. Makanya kenapa kelas 10 ada hitung-hitungan secara psikologis dan sebagainya kelas 10. Dari 13.000 lebih siswa tersebut itu berasal dari 410 sekolah yang menjadi sampel. Ya, itu jadi tidak semua. Lalu ya kalau kita bicara secara statistika, maka kalau tidak semua, maka itu bukan sensus, itu survei. Dan jelas, perhitungan seperti itu dianggap sudah mewakili karakteristik populasi, jelas. Jadi sudah dianggap bahwa 13.439 siswa di Indonesia sudah mewakili siswa di Indonesia. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semua,
Berapa lama Pak ujian seperti itu? Ujiannya 1 jam Pak. 2 kali ujian selama 1 jam. Jadi di apa namanya maaf Pak tuh, di combine. Ada yang mengerjakan matematika, sains, ada yang sains reading, membaca, ada yang membaca matematika dan seterusnya. Nah, kemudian ada waktu 35 menit di awal siswa untuk diberikan pertanyaan tentang background. Oleh kenapa hasil PISA itu kadang-kadang kita hanya melihat skornya saja. Matematika skor sekian, membaca skor sekian, sains skor sekian. Padahal yang perlu kita baca juga background. Nah, background itulah yang diisi oleh siswa selama 35 menit. Apa sih background itu? Di situ ada bagaimana karakter informasi tentang siswa itu sendiri, kemudian wataknya seperti apa, keyakinan rumah mereka seperti apa, pengalaman belajar mereka seperti apa, nyaman atau tidaknya belajar sekolah seperti apa, kemudian bagaimana perlakuan sekolah terhadap pembelajaran seperti apa. Nah, yang ngisi juga tidak hanya siswa, kepala sekolah juga ngisi, Pak. Tuh, ini juga informasi yang jarang kita informasi yang jarang kita dengar. Jadi PISA itu tidak hanya siswa yang mengisi, kepala sekolah juga mengisi. Apa yang diisi kepala sekolah? Mereka mengisi kuesioner tentang manajemen sekolah, organisasi sekolah yang seperti apa, dan bagaimana lingkungan belajar. Kalau kita kan ada serlinjar ya, Selinjar, Pak. yang modelnya seperti itu, Selinjar. yang model seperti itu. Tapi itu kan bukan dari OECD, kan dari pemerintah. Tidak lagi, Bu. Pasti instrumen yang digunakan juga tidak akan sama dengan yang dilakukan oleh SCB. Nah, di situ bahkan di background di sana, siswa ditanya apakah siswa itu mendapatkan pelajaran tambahan dari guru atau tidak di luar jam pelajaran sekolah. Itu ada pertanyaan seperti itu. Ada pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan seperti itu. Ada pertanyaan seperti itu. Bahkan bagaimana sosial ekonomi orang tua, berapa pendapatan orang tua, itu juga diisi seperti itu. Ada seperti itu diisi. Ya. Bahkan kalau kita lihat secara tingkat kepuasan itu 87% ya, seperti saya yang kemarin, 87% siswa Indonesia itu dalam tanda kutip itu nyaman di sekolah, Pak. Itu nyaman di sekolah. Mereka tidak mendapatkan perlakuan yang dianggap di luar kelayakan, ya. Seperti itu. Jadi 87% merasa nyaman. Artinya apa? Secara kultur lingkungan belajar cukup bagus. Kondusif Cukup ya, Pak. bagus. Ya. Dan 57% itu sebagian besar pada mata pelajaran matematika itu guru menunjukkan minat pembelajaran siswa. Bayangkan ya, ternyata hasil PISA itu menunjukkan 57% siswa minat pada pembelajaran matematika. Itu isian surveinya seperti itu, Pak. Ternyata kan di luar prediksi kita ya, dikira kita di siswa kita gimana nih. Ya, ternyata hasil surveinya menyatakan demikian. Yang 57% itu minat siswa ya. Nah, bahkan juga diminta bagaimana dukungan orang tua. Dukungan orang tua ya, dukungan orang tua. Nah, di hasil PISA 2022 itu 43% siswa ini melaporkan bahwa setengah dari semua keluarga mendiskusikan kemajuan anak mereka dengan guru atas inisiatif mereka sendiri. Nah, jadi 43% orang tua itu datang ke sekolah melakukan diskusi dengan sekolah bagaimana anak saya. Ya.
49% itu inisiatif guru. Jadi gurunya memanggil orang tua datang ke sekolah, itu 49%. Itu hasil PISA, Pak. Nah, background yang kayak begini nih, Pak, yang jarang disampaikan. Yang kita tahu kan hanya rata-rata sekian, turun apa enggak. Tidak detail. Padahal kan kita harus mempelajari juga apa yang terjadi. Oleh sebab itu kalau kita lihat dari 2 jam pengisian kuesioner pada PISA itu diberikan 35 menit, siswa menuliskan background plus ditambah kepala sekolah juga mengisi kuesioner tentang lingkungan belajar dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kalau kita tarik dari hasil rata-rata tahun 2022 baik dari matematika, membaca maupun sains itu jelas turun. Jelas secara rata-rata kita turun dibandingkan dengan hasil PISA tahun 2018. Ya, secara rata-rata turun, tapi peringkatnya naik. Nah, hebatnya pejabat kita itu menggembor-gemborkan peringkat. Ya, jadi kalau kita lihat waktu itu masih menterinya Nadiem, Mas Menteri ya, Mas Nadiem, puji Tuhan, terima kasih, alhamdulillah peringkat kita naik. Ya, pada rata-ratanya turun. Kok rata-ratanya turun? Karena semua negara itu rata-rata turun. Kok bisa turun? Karena penilaian PISA itu terhenti, Pak. Jadi 2021 itu kan berhenti karena COVID pandemik, maka secara rata-rata karena pembelajaran sebagian besar berlangsung di rumah, otomatis secara rata-rata hasil belajar baik dari matematika, membaca maupun sains itu pasti menurun. Nah, berkahnya walaupun rata-rata turun, peringkat Indonesia naik. Dan yang menjadi tagline berita itu adalah peringkat naik. Nah, karena itu tadi, kita juga sebagai pelaku pendidikan kurang literasi. Nah, kan gitu. Mohon maaf, bisa jadi informasi yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa jadi, mohon maaf, belum Bapak Ibu ketahui. Belum, Pak. Iya Betul, kan? Pak. Iya. Betul. Betul, Pak. Betul nggak? Iya. Betul. Padahal PDF udah saya kasih. Ayo, emang pernah gitu? PDF saya kasih pertemuan ketiga atau kedua, tapi bahasa Inggris, jadi malas baca. Aja saya lihat tampang-tampangnya tampang-tampang kaget semua, pada nggak baca. Ini memberikan fakta bahwa, jujur aja Bapak Ibu, kitanya sebagai pendidik juga tidak berliterasi. Nah, ya dong, harus jujur. Oh iya, ternyata ketahuan nih Pak Jena, ketahuan. Padahal dosennya udah ngasih pekan kedua atau pekan ketiga saya lupa ya. Itu udah saya kasih nih baca. Ternyata setelah saya sampaikan kok pada kaget-kaget berarti nggak dibaca. Ya, Bapak Ibu, itu sedikit dari saya, nanti lebihnya akan kita sampaikan pada termin kedua. Lanjutnya dipersilakan termin kedua. Silakan Bapak. Terima kasih Dr. Jainal yang sangat luar biasa ya, tadi sudah memberikan tanggapan secara detail. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada termin kedua. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau saran dan tanggapan. Silakan. Mangga, ada lagi? Alhamdulillah nggak ada. Ya. 3 menit kalau nggak ada yang nanya saya ya, Bu. Betul Ya sih. Allah. Boleh saya lagi, Bapak, Aduh, Ibu? ada yang Enggak, penyelamat. kalau ini mau curhat aja, curhat di sekolahan gitu, Pak. Siapa tahu Silakan mungkin Bu Ika, silakan. Nah, bagus Bu Ika. Ayo. permasalahan yang dihadapi guru saya mungkin apakah sama dengan permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu yang lain gitu. Masih boleh saya? Enggak, Bu Ika. Ya, mungkin permasalahan di sekolah saya itu kalau ngobrol sama guru-guru gitu ya,
guru-guru itu sering mengeluhkan anak-anak itu ketika menyelesaikan soal cerita. Nih, kendalanya gitu dalam menyelesaikan soal-soal cerita yang diberikan oleh guru. Kebanyakan anak itu susah memahami itu soal cerita. Nanti satu soal itu bisa ditanyain berapa orang anak bolak-balik, Ibu ini maksudnya soalnya diapain ya? Ibu ini dikalikan atau ditambah ya, Bu? Gitu. Nah, hal ini kalau kita lagi ngobrol-ngobrol gitu di kantor itu guru-guru terutama mungkin guru kelas 4, 5, 6 gitu ya yang suka ngobrol permasalahan ini bagaimana ya katanya gitu, anak-anak itu kalau dikasih soal cerita itu suka kebanyakan itu pada bingung, ini soal tuh harus diapain gitu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu di sekolah lain punya tips bagaimana gitu ya supaya maksudnya, ke anak-anak itu cara cara kita, mengajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu mudah memahami gitu, mudah memahami, soal-soal yang berkaitan dengan soal-soal cerita gitu. Itu mungkin Bapak, Ibu, mangga. Bu Ika, Silakan itu tesis Bapak Ibu. saya, Bu Ika. Itu tesis saya. Wah, berarti Soal dikupas tuntas nih sama Bu Yeti nih, mantap nih. Soal cerita teh anaknya yang bercerita ya. Ayo Bu Yati, kupas tuntas. Ya Allah, Enggak, Bu Yati. permasalahan dari Ayo sekolah. Bu. Baik, Ibu, Yang jadi coba. bercerita. Pak Cengli, ya, sebentar. Itu. Baik, ini sedikit, saya coba bukan menjawab ya, Bu, coba apa namanya, Menanggapi ya. mengurai ya gitu, sedikit, eee, jadi kesulitan anak di soal cerita itu memang sudah, nggak di sekolah Bu Ika aja, Bu, di sekolahan saya yang SD IT juga iya gitu, sama, Bu, itu kalau soal cerita, itu gurunya udah energinya udah, jadi kita juga soal cerita jadi satu soal aja tuh lama gitu ya, di situ. Nah ada saya nggak enak kan kalau pakai tesis saya, ya udah ini aja yang umum aja ya, ya. Ada Pak Jenal tuh, pembimbingnya Pak Jenal, proposal belum jadi Pak Jenal, entar dulu ya Pak. Jadi, Lanjut aja Bu, nggak apa-apa. iya, jadi permasalahannya itu dilihat dulu Bu, dari, pertama itu memang dari soalnya itu dulu ini tentang apa, kemudian kita lihat juga, dari berbagai aspek juga, dari gurunya mengajar, dari alat peraga, dari, kecakapan guru dalam dia mengurai untuk konstekstual dari matematika itu. Ya, yang pertama misalkan dari prosesnya. Jadi ada proses, ada, alat atau media, kemudian ketiga itu ada, kecakapan guru dalam dia untuk mengurai atau membuat mudah soal tersebut dengan konseptual atau yang nyata. Itu dulu kali ya, Bu, ya? Ini nanti, soalnya nggak enak ada Pak Jenal saya. Kalau sayanya log out dulu ya, keluar dulu nanti Bu ngomong. Soalnya proposalnya belum jadi. Ya ampun. Ah, betul.
Enggak, Bapak Ibu ada yang lainnya? Saya ikut nyimak Pak Teguh. Mangga Pak Panji. Enggak, Pak Panji. soalnya permasalahan yang tadi disampaikan Pak oleh Panji. Bu Ika itu apa namanya dialami oleh anak saya sendiri ya. Jadi ketika di apa namanya dalam literasi numerik ini khususnya pada apa soal cerita gitu agak repot gitu tentu apalagi pas ketika dalam soal cerita tersebut ini yang ditentukan menggunakan FPB kah atau KPK kah atau bagi kurung atau bagaimana gitu itu mereka untuk menentukan rumusnya misalnya gitu ya masih kesulitan gitu. Nah gitu. Makanya saya ikut menyimak ini barangkali ada solusi juga khususnya ya buat apa ya anak sendiri gitu. Tur nuhun, Pak. Mangga. Justru saya pengen tahu gitu. Ya, coba Pak Teguh boleh ditambahkan tuh. Mungkin Bu Akromah, mangga. Boleh yang lainnya Bu, mangga saya nggak Bapak ada yang Ibu. ditambahin. Iya, boleh mangga. Pak Panji. Boleh Ibu menambahkan sedikit. Ya, mangga, Bu Ya, Kulsum. baik. Terima kasih. Sebetulnya memang permasalahan yang sama terjadi rata-rata di setiap sekolah ya. Tetapi kalau dilihat dari kurikulum yang terbaru, itu matematika terutama kelas 6 itu sudah mulai dibiasakan dengan soal-soal yang dalam bentuk cerita. Ya, kalau dilihat dari kesederhanaan, sebetulnya materi yang saya lihat dari kurikulum Merdeka itu materinya lebih sederhana. Cuma dikatakan sulit bagi anak-anak karena memang dalam soal-soal tersebut pemecahan masalahnya lebih kepada apa yang tidak biasa diterima oleh anak-anak. Nah, ini memang butuh pembiasaan dari kita sebagai pendidik bahwa ketika memberikan soal itu jangan dalam bentuk angka. Kita bisa mulai dengan soal cerita tapi menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Betul yang dikatakan oleh Pak Teguh tadi bahwa ketika ada soal perkalian, kita memberikan kata kunci kepada mereka. Apabila ada kata seperti ini, oh berarti itu pembagian. Apabila ada kata seperti ini, itu berarti perkalian. Nah, itu kita bisa mulai seperti itu. Jadi ketika anak sudah dibiasakan dengan soal-soal cerita, walaupun dalam bentuk sederhana, kalimat yang sederhana, itu ketika kita berkelanjutan, mungkin anak akan terbiasa. Jadi ketika anak diberikan soal yang lebih rumit pun, kalau anak sudah terbiasa dengan soal cerita, itu akan mudah dipahami oleh anak-anak. Karena yang saya lihat itu dari soal cerita di kelas 6 itu matematika, kalau dari segi materi itu sebetulnya sederhana. Tetapi kenapa anak-anak kesulitan? Karena mereka tidak terbiasa dengan soal-soal cerita yang memang dikemas dalam sebuah cerita. Seperti kayak materi ada balok, kubus, ya tumpukan balok, tumpukan kubus, itu kan memang dalam bentuk cerita, dalam bentuk gambar. Jadi ketika kita membiasakan soal cerita, jangan langsung ke soal cerita, kita berikan gambar dulu, dalam bentuk gambar dulu. Baru nanti disisipkan ada kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf. Itu saja mungkin tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kulsum. Boleh saya menambahkan sedikit? Boleh Bu Yola, mangga. Ya. Ya, sama seperti halnya Bu Kulsum tadi ya, materi di kelas 6. Jadi mungkin salah satu untuk menyelesaikan soal cerita itu bagaimana kita mengajak anak untuk menalar dulu dari soal cerita yang tersebut. Dibiasakan anak itu untuk mencari dulu, misalnya membaca dulu, lalu mencari apa sih yang ditanyakan, apa sih yang diketahui. Ya, seperti biasa kan kita pasti mengajarkan anak menyelesaikan soal cerita itu tidak langsung berupa kalimat matematika, tetapi kita ajarkan dulu apa yang ditanyakan. Bisa seperti itu ya kalau penyelesaian soal cerita.
ditanyakan apa yang ditanyakan, lalu diketahui dulu ya, diketahui apakah yang diketahuinya, misalnya mencari eh, luas bangun datar gitu kan, apa yang diketahuinya, lalu apa yang ditanyakan, baru mulai kita masuk ke apa namanya kalimat matematika. Jadi tidak langsung anak-anak digiring langsung ke kalimat matematika, tapi diajak anak untuk menalar dulu satu persatu dari tiap kalimat. Mungkin seperti itu yang saya lakukan di sekolah, Bu Ika. Atur nuhun. Dan satu hal lagi Pak Teguh, Bu, satu hal lagi. Jadi ketika kita proses pembelajaran dalam menyelesaikan masalah itu kita harus mengajak anak-anak yang lain untuk berani memecahkan masalahnya. Jadi kita diberikan soal itu, misalkan kita kasih apa namanya ya, kira-kira jawabannya apa nih? Dilemparkan dulu ke teman-teman yang lain supaya mereka yaitu nalarnya itu jalan. Itu mungkin. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Ibu yang telah memberikan masukan, saran, tanggapan. Mungkin untuk penguatannya yang kami persilakan ya ke Bapak Dr. Jaina, karena memang Pak waktu tinggal 5 menit lagi kurang lebih, kita karena sampai 3:30. Bagaimana Pak? Maaf, mohon izin. Sampai setengah 4 kita, Bu. Iya. Waduh, dikira sampai jam 5. Ya. Sampai jam pulang Pak, Pak masih di sekolah nih Pak. Iya, jam pulang sekolah. Belum Monggo, Pak. kan foto buat itu pulang. Monggo Pak, apa mau Oke. dulu kah atau penguatan dulu dari Bapak? Penguatan dulu aja, Bu. Nanti Monggo, Bapak Ibu monggo, yang Pak, monggo. masukinnya aja. Silakan. Oke, Bapak Ibu terima kasih yang sudah bertanya. Beberapa memang tadi pertanyaan Bu Ika ya, kemudian Bu Riki, Bu Nurul juga tadi bertanya ya. Kemudian saya sambung-sambungkan aja ya. Saya mulai dari pertanyaan dari yang akhir dulu dari Bu Ika tentang kesulitan soal cerita. Seperti biasa, saya kan suka menulis pertanyaan. Nah, saya tulis pertanyaannya dan langsung saya kasih clue apa kata kuncinya, keyword jawaban. Jawaban yang saya tulis itu pada pertanyaan Bu Ika itu keywordnya adalah pembiasaan dan tadi sudah dijawab oleh Bu Kusuk. Ya, tadi Bu Kusuk sama menjawabnya bahwa sesuatu itu bisa dilakukan karena ada pembiasaan Bapak Ibu. Saya pakai analogi saja ya supaya mudah Bapak Ibu. Dan pembiasaan yang terbaik itu adalah pembiasaan yang berbentuk karya nyata atau langsung unjuk lapangan. Contoh sederhana misalkan Pak Panji mau belajar mobil, lihat YouTube nih. Lihat YouTube 20 kali Pak Panji cara belajar mobil, nyetir mobil ya, mohon maaf ngenerim mobil. Lihat YouTube 20 kali. Dengan 2 kali praktek mana yang lebih efektif? Praktek ya. Praktek 2 kali ya dibanding lihat YouTube 20 kali cara mengendarai mobil. Ya dong? Ya Bu ya? Ya, jadi kalau Bu Tuti belajar mengendarai mobil lihat YouTube 20 kali kurang efektif ya dibanding langsung praktek 2 kali. Nah, itu menandakan bahwa apa? Pembelajaran langsung dan kontekstual itu jauh lebih bermanfaat. Kita anggap sebagai pembiasaan. Kalau kita lihat kan dulu ada yang pembiasaan sampai dengan jadi budaya. Ada kan urutan risk levelnya kan? Kapan itu disebut dengan. Nah, artinya apa? Ketika disebut pembiasaan, maka kegiatan itu tidak hanya dilakukan 1-2 kali. Tidak jadi pembiasaan. Tidak juga 3 kali. Saya kira 3 kali pun tidak jadi pembiasaan. Lalu bagaimana kalau kita hitung dalam range waktu 7 hari atau 6 hari kerja lah atau 6 hari KBM. Kalau 6 hari KBM, kalau pembiasaan itu berapa Bu kira-kira? 3 hari dari 6 hari? 4 hari dari 6 hari? Halo? Jawab. Atau 1 hari dari 6 hari?
Oke. Kan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, tidak harus selalu menggunakan mata pelajaran matematik sebagai background alasan menggunakan numerasi, literasi numerik, ya kan? Artinya tidak harus tanggung jawab pada mata pelajaran matematik jadwalnya atau pada guru mata pelajaran matematik saja. Itu bisa guru yang lain pun bisa. Nah, jadi kita boleh mengatakan bahwa itu sebagai suatu pembiasaan ketika barangkali lebih dari 50% waktu yang disediakan. Jadi kalau waktu efektif KBM 5 hari, maka 3 dari 5 hari itu adalah kebiasaan. Kalau 5 dari 5 itu budaya, karena dilakukan tiap hari. Kan budaya namanya kan. Tapi kalau kurang dari setengahnya, kurang 50% saya kira belum jadi kebiasaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, perlu melakukan pembiasaan. Tadi tips sintak-sintaknya sudah disampaikan oleh Bu Siti Kusum tentang seperti apa memang melakukan pembiasaan pada soal cerita. Loh, mohon maaf. Ini tanda-tanda udah mau habis waktunya nih kayak gini. Udah lewat 2 menit. Oke, yang terakhir mungkin saya sambung ke Bu Nurul. Bagaimana literasi numerasi membantu siswa dalam mengambil keputusan sehari-hari. Ingat ya, di awal tadi kelompok sudah memberikan alasan atau memberikan definisi daripada numerasi ya. Definisinya itu oleh PIIC, yaitu the Program of the International Assessment of Adult Competence. Artinya sudah ada program pengukuran untuk orang dewasa. Nah, di situ dikatakan bahwa numerasi itu diartikan sebagai kemampuan untuk 4 hal. Yang pertama akses, mengakses. Yang kedua use atau menggunakan. 3 interpretasi, 4 komunikasi. Jadi dikatakan literasi numerasi baik apabila memang kita bisa mengangkat akses, menggunakan, kemudian menafsirkan dan komunikasi. Oleh karena itu jangan heran Bapak Ibu kalau memang di beberapa perusahaan-perusahaan besar yang tidak ada hubungannya sekalipun dengan matematika atau numerasi itu menggunakan tes masuknya adalah kecakapan numerasi. Contoh ya, di saya itu ada pabrik apa nih Bu? Rambut tiruan itu namanya apa ya? Wig. Wig. Nah, di tempat saya itu ada pabrik wig. Pabrik wig yang diterima lulusan SMA. Tetapi ketika tes masuk, ketika saya tanya, karena salah satu murid saya ada yang melamar ke sana, di tesnya itu bentuknya seperti tes literasi numerasi. Tesnya kayak begini, gini. Ya, artinya apa? Kok bisa digunakan seperti itu? Karena menurut standar pengukuran orang dewasa yang tadi, PIC tadi, dikatakan bahwa itu tergantung kemampuan untuk mengakses, menggunakan, apalagi Bu, menginterpretasi dan mengkomunikasikan. Artinya orang yang bisa atau memiliki literasi numerasi yang tinggi, dia handal dalam melakukan akses. Dia handal dalam bagaimana menggunakan dan juga paham interpretasi atas perintah komando yang diberikan. Yang terakhir pandai juga dalam mengkomunikasi. Oleh sebab itu banyak perusahaan-perusahaan sekali lagi yang tidak berkaitan langsung dengan matematika seperti tadi contohnya pabrik wig teman dekat rumah saya itu akses masuknya itu menggunakan atau ujian masuknya menggunakan literasi numerasi. Itu salah satu mungkin kenapa bagaimana literasi numerasi itu membantu siswa dalam mengambil keputusan sehari-hari karena mereka mampu mengolah, mengakses, menggunakan, menafsirkan dan mengkomunikasikan di mana keempat karakter tadi sangat-sangat menunjang dalam hidupnya ketika dia dewasa. Saya kira itu Bapak Ibu sudah diingatkan terus lebut putih. Oh, udah lewat aja. Baik. Silakan Bapak Ibu untuk ditutup.
Saya minta aplaus Bapak Ibu untuk kelompok hari ini yang sudah tampil luar biasa. Good job. Baik, terima kasih Dr. Jaina yang telah memberikan penguatan pada diskusi pada sore hari ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas diskusi pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian kami tadi. Baik, kami tutup diskusi ini dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Zainal. Terima kasih Dr. Sami-sami. Zainal. Sangat Terima luar biasa. kasih. Foto dulu Pak Yogi. Foto dulu ya, Pak. Sampai ketemu di foto, Unpad, foto. Bapak. Ketemu ya nanti di ruangan. Iya, Bapak. Izin foto dulu Pak. Ayo, 1, jempol. 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, Ibu, Oke, atur nuhun. siap. Mohon Terima maaf kasih. lahir batin Bapak Ibu. Ya, sama-sama Pak. Sami Bapak. Hatur nuhun, Satu. sami-sami. Pak, Satu. ketemu lagi ya Ya, Pak ya. Ibu-ibu ketemu lagi Bapak-bapak. Sampai ketemu di Sabtu. Unpad. Jam 9.45 ya kita masuk ya. Iya. Hari Sabtu Oke. ya Pak. Sabtu. Oke, terima kasih. Terlinok. Izin pamit. Iya ini aduh ini batuk nih. Jangan sampai Sabtu masih batuk saya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Kami, wabarakatuh. Pak. Salam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu, terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Izin pamit. Ketemu ya. Pak Yogi ulah poho, ayo mochi. Kabumi. Siap, insya Allah. Jangan lupa. Hatur nuhun ya ibu-ibu. Masya Allah. Hatur nuhun, Pak Yogi. Keluar Bu, izin. Iya Bu. Ya, izin ya.